Ya! 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 Ha! Ya! Ha! Ya! 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 Ha! Ya! Ya! Diceritakan setelah Anoman berlatih dengan sang kakeknya yang bernama Resi Gautama, ia merasa bingung dengan apa yang kakeknya ajarkan sehingga ia pun bertanya mengapa ia harus belajar akan silat, karena silat itu adalah perkelahian dan perkelahian itu tidak baik untuk diri dan orang lain. Kemudian sang kakek menjelaskan dengan seksama, hingga Anoman pun mengerti dengan jawaban tersebut. Sang Anoman pun juga diberi ajian Hutan Gua tahan dari Kiskenda. api yang menyala dan panas hingga kakeknya Kemudian mewariskan nanti itu kamu akan sebagai bertemu hadiah dengan dua untuk orang ksatria cucunya yang utama dari bernama Ayodhya. Anoman, yaitu kebal terhadap Mengabdilah sengatan api yang kepadanya, menyala-nyala, karena dan akhirnya keduanya sang adalah Resi kekasih Gautama dewata. menyuruh ia untuk mencari kedua pamannya yang bernama Berangkatlah. Subali dan Baiklah. Sugriwa, atau mama kecilnya yaitu Guarsi dan Guarsa. Sesampainya di Goa Kiskenda berbarengan dengan upacara kematian Subali, ia sampai di sana, dan bertemulah ia dengan rakyat Goa Kiskenda. Pada awalnya mereka menganggap ia adalah mata-mata, dan terjadilah sedikit kesalahpahaman antara mereka, dan Sugriwa pun ingin mengetahui siapa bisa sebenarnya, yang merupakan anaknya Anjani. Dan begitu ia menyebutkan nama kecil kedua pamannya itu barulah Sugriwa percaya dengan apa yang terjadi, hingga Anoman menemui Gusti Pangeran Ayodhya Ramawijaya dan Laksmana. Ia menghaturkan sembah kepada keduanya dan Ramawijaya pun menerima akan sembah tersebut. Kamu jangan mengaku aku anak muda. Kakakku Yunda Anjani belum bersuami. Keliru kamu kalau mengira bahwa aku percaya kau sebagai anaknya. Hamba salah satu keajaiban yang ada berlaksa-laksa di Mayapada ini. Apa yang mustahil di tangan Sang Pencipta? Di mana sekarang ibumu? Ibu dijemput oleh para Hapsari menuju Kayangan. Hamba dibesarkan oleh alam. Dipungut anak oleh Betara Bayu. Dan diajari kebijakan oleh Sang Narada. Itu ayahku. Tapi secuil pun kamu tidak ada kemiripan dengan ayahmu. Gerasa gerusu, layaknya kaum kerah. Kurang ajar. Cukup Anila. Buktikan kalau kamu benar-benar putra dari Yundaku Anjani. Hamba dilahirkan di pinggiran telaga Sumala. Eyang hamba seorang resi bernama Gotama. Dan eyang putri hamba adalah Dewi Indradi. Ibu hamba mempunyai dua orang adik yang bernama Paman Subali dan Sugriwa. Cukupkah penjelasan hamba? Kalau kamu benar-benar putra Dewi Yunda Anjani, sebutkan nama kecil saya dan Kanda Subali. Menurut ibu, nama kecil paman berdua adalah Guarsa dan Guarsi. Paman. Maaf, Paman. Apa kedua tuan itu kesatria dari Ayodhya? Dari mana kamu tahu? Eyang Gotama. Beliau menyuruh hamba untuk mengabdi kepadanya. Ya, Terimalah salam bakti hamba, Gusti. Kalau diperkenankan, hamba bersedia mengabdi kepada Paduka. Saya terima sembah baktimu, Anoman. Saya senang kalau kamu mau bergabung dengan kami. Dan pada keesokan harinya, waktu itu, sang pangeran ingin mengetahui di mana Selat Selong dan mereka hanya pergi berdua padahal Sugriwa menawarkan dirinya untuk menemaninya.
namun tidak diperbolehkan oleh Laksamana karena Sugriwa harus membenahi akan Goa Kiskenda sebagai raja baru, tetapi Sugriwa menyuruhnya untuk berhati-hati karena Dinsana masih sangat angker. Apakah dengan membuat kapal? Atau dengan bagaimana yang lebih bagus nantinya? Mungkin Gusti memerlukan pengawal. Biar hamba sendiri yang mengawal Gusti. Tidak usah, Paman. Biarlah kami berdua. Paman lebih penting melakukan pembenahan di Gua Kiskenda. Biar bagaimanapun juga, Paman sebagai pemimpin baru harus bisa menyesuaikan diri. Iya. Iya. Baik. Baik, Gusti. Benar kata Sugriwa. Saya merasakan ada makhluk-makhluk halus di sekitar sini. Tapi mereka kelihatannya takut terhadap kita, Kanda Rama. Iya. Begitu menjalani tempat itu Sang Rama diperlihatkan banyak sekali denawa yang mengintip mereka, namun nampaknya mereka tidak berani untuk menyerang sehingga sampailah mereka di perbatasan Laut Selong. Sang Rama Wijaya dan adiknya berpikir bagaimana caranya menyeberang ke sana, dan sang adiknya menyarankan bahwa mereka harus membangun pesanggrahan untuk menyusun rencana, dan harus memberitahukan kepada Sugriwa badan rakyat Goa Kiskenda, untuk menyampaikan niatnya tersebut. Namun, begitu mau pulang Sang Rama Wijaya dihadang oleh denawa yang berbentuk raksasa, yang mana ingin menyerang mereka, dan mereka mengeluarkan akan panah, untuk membunuhnya, hingga ia sang raksasa berubah menjadi dewa, yang dikutuk menjadi Sang Jagatnata karena ia melalaikan perintah. Dan ia juga memberitahukan akan daun yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Lihat, Dinda. Mungkin itu daratan Alengkadirja. Bagaimana keadaanmu saat ini, istriku? Mungkin akan lebih baik kalau kita mendirikan sebuah pesanggrahan di sekitar sini, Kanda. Supaya pemikiran kita untuk membebaskan Yunda Dewi akan tetap bergelora. Seperti ombak Laut Selong itu, Kanda. Iya, itu gagasan yang bagus. Tapi kita harus rundingkan dulu dengan Sugriwa. Ayo. Siapkan panah. Terima kasih, cucuku. Kalian telah membebaskanku dari kehinaan sebagai denawa. Maaf, Tuhan siapa? Aku Bathara Gangga, dewa dari segenap binatang bersayap. Aku dikutuk Sang Jagatnata karena telah melakukan kelalaian.
Sungguh tersiksa hidup sebagai siluman raksasa. Ramawijaya, sebagai tanda terima kasihku, akan aku tunjukkan tempat pohon Sandilata Mausadi yang daunnya berkhasiat mampu menyembuhkan segala penyakit. Bahkan orang yang telah meninggal dunia sekalipun bisa kau hidupkan kembali. Terima kasih atas kebaikan Betara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi manusia. Aku harus kembali ke Kayangan. Keesokan harinya sang Pangeran Ramawijaya membangun akan pesanggerahan, yang mana pesanggerahan itu dekat dengan kerajaan Selong negeri Alengkadirja, dan ia pun mulai membangun akan pesanggerahan tersebut dengan rakyat Goa Kiskenda. Namun, setiap pembangunan ada yang mengganggu, sang rakyat Goa Kiskenda dimakan oleh binatang buaya, yang memangsa akan rakyat Goa Kiskenda, hingga sang Anoman menghadapinya. Adu bacotan pun terjadi dengan Raja Buaya, dan dengan mudahnya Anoman menghadapinya. Dengan mudahnya sang Anoman berhasil mengalahkan akan buaya dan rakyatnya tersebut, dan ia menghadapkan buaya tersebut kepada Ramawijaya dan ia menyerah dan bergabung ke pasukan Ramawijaya dan menggantinya dengan Kabisraba yang asalnya bernama Sraba. Dan pada akhirnya, pesanggerahan yang dibangun oleh mereka selesai dan mereka pun sangat senang, hingga akhirnya Sang Prabu Ramawijaya menamakan itu sebagai negeri Pancawati. Kemudian Sang Prabu Ramawijaya kangen dengan sang istri, dan mengemukakan bahwa siapa yang ingin ke tempat Alengkadirja dan memberitahukan bahwa istrinya baik-baik saja. Tuan! Tuan! Lapor Tuan! Lapor Tuan, buaya-buaya itu menyerang lagi. 5 rakyat kita dimangsa Tuan. Aroman! Mau kemana? Buaya-buaya itu harus dihajar. Aku ingin ketemu rajanya, Paman. Dia harus ditaklukkan supaya tidak mengganggu lagi. Ayo, kerja lagi. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkan kamu masuk istanaku? Hah? Anak buahmu mengganggu rakyatku. Mereka memangsa beberapa orang dari rakyatku. Sungguh aneh omongan Tuhan. Buaya memangsa monyet atau menjangan atau apapun adalah hukum alam. Karena itulah makanan yang diberikan Sang Pencipta kepada kami. Baik. Mungkin benar alasanmu itu. Tapi saya minta rakyatmu tidak lagi menyantap rakyatku. Karena kami sedang bekerja untuk kesatria yang akan menghancurkan kejahatan. Kalau rakyatmu masih menyerang rakyatku, artinya kamu sengaja mau berseteru dengan kami. Dan pastinya aku akan hancurkan negeri ini. Kamu bicara seenaknya sendiri, sementara rakyatku mati kelaparan karena tidak ada makanan. Ikuti saja hukum alam yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Rakyatmu yang menjadi santapan rakyatku adalah suratan Sang Pencipta semesta. Kurang ajar.
Ampun, ampun, aku menyerah. Aku minta ampun. Kamu harus ikut aku menemui Gusti Ramuwijaya. Ampun, jangan bunuh aku, kasihan rakyatku. Kamu bisa minta ampun kepada beliau. Mudah-mudahan dia mengampunimu. Ayo. Taruh situ. Siapa dia? Dia Raja Buaya di sebelah barat, Paman. Rakyatnya selalu mengganggu rakyat kita. Banyak rakyat kita yang jadi korban. Terserah Paman, mau memberikan hukuman apa kepada dia dan seluruh rakyatnya? Ampun, Tuan. Hamba menyerah. Hamba bersedia menjadi taklukan Tuan. Dan akan hamba larang seluruh rakyat hamba menyakiti rakyat Tuan. Ampun, ampun. Bagaimana, Gusti? Siapa namamu? Seraba, Gusti. Kamu bersedia menjadi anggota masyarakat kami? Hamba bersedia, Gusti. Baik. Karena kamu bersedia menjadi warga kaum Wanara, maka di depan namamu akan kububuhi nama Kapi. Artinya kera. Kapi Seraba. Terima kasih, Gusti. Wah, wah, wah. Jadi bagus benar namanya Kapi Seraba. Daripada sebelumnya, nama kok Seraba. Salah-salah orang bisa menyebutnya Serabi. Kalau begitu, aku juga mau ganti nama. Jadi, Kapi Jembaban. Ya, Kakak. Ayo, cepat! Jangan sampai pecah. Batu-batunya taruh sana. Yang lainnya boleh kumpul sebelah sana. Kamu di situ. Rakyat Goa Kiskenda. Tempat ini adalah istana kedua kalian selain Goa Kiskenda. Semua ini hasil karya dan karsa kalian sendiri. Maka, kedaton ini akan kuberi nama dengan Pancawati. Seluruh rakyat Kiskenda, ada sebuah keinginan yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Saat ini, istriku ditawan oleh Maharaja Rahwana dari Alengka Dirija. Setelah lama tidak ada jawaban Anoman, pun sanggup menyusup ke Alengka Dirja, dan membawa pesan untuk Gusti Dewi Sinta, dan menghantarkan akan cincin yang diberikan oleh Sang Ramawijaya. Begitu sesampainya di perbatasan, Sang Anoman mencari lompatan untuk bisa terbang ke angkasa.
dan sang Anoman mengeluarkan kekuatan yang begitu hebat sehingga bergetarlah negeri Pancawati itu, dan sang Rama menghampiri menawarkan akan tangannya untuk menjadi lompatan bagi si Anoman, dan Anoman pun berhasil untuk terbang menyeberang ke Alengka Dirja. Saya, Gusti. Ya, kamu ke depan. Kenapa kamu duduk di belakang Anoman? Sama saja, Paman. Di belakang pun saya masih bisa mendengarkan sabda Gusti. Gusti? Kamu sanggup, Anoman? Kenapa kamu diam saja dari tadi? Hamba tidak ingin mendahului yang lain, Gusti. Mungkin ada yang lebih dulu sanggup daripada saya. Baik. Kalau kamu bertemu istriku, berikanlah cincin ini. Dan pastikan dengan teliti bahwa cincin ini masih cukup di jari manisnya. Pergilah. Baik, Gusti. Mudah-mudahan anak itu tidak sekedar berani. Benar, Paman. Seorang telik sandi yang baik, di samping berani, dia juga harus memiliki akal pikiran yang cerdas. Mata batinku mengatakan bahwa Anoman memiliki semua persyaratan itu. Anoman, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membuat kerusakan di sini? Hamba menggunakan batu dan pohon untuk tumbuhan loncatan hamba menyeberangi lautan. Tapi ternyata tidak berhasil, Paman. Oh. Gusti. Anoman, naiklah ke telunjukku dan melompatlah sekuat tenagamu. Mohon ampun, hamba akan menginjak tangan Gusti.